28. Dita tertegun, baik atau tidak rasanya tidak perlu Mbak Hana tahu, sebab hal itu akan membuatnya sedih. Iya, seperti yang Mbak Hana lihat sekarang, kata Dita sumringah, tidak terpaksa atau membohongi dirinya sendiri. Hana mengangguk, ia mengeluarkan ayam yang sudah dipotong, lalu dicuci bersih di bawah kucuran air wastafel. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah, Hana kembali memotong ayam tersebut dengan lebih kecil lagi. Syukurlah, tak, katakan jika Mas Rifan tak berbuat baik kepadamu, ya. Saya berhak memberitahunya, ujar Hana menoleh. Ia tidak ingin Rifan pilih kasih dalam memanjakan istrinya. Apalagi jika Rifan sampai menyakiti hati Dita, Hana merupakan orang pertama yang akan menegurnya. Semua sudah ada aturannya, tak. Jangan takut. Saya akan membela kamu. Ucapan Hana begitu menggetarkan hati Dita. Dia begitu peduli layaknya seorang kakak yang menasihati adiknya, tetapi keadaannya sungguh berbeda dan entah apa yang ada dalam pikiran wanita itu. Rasanya Dita ingin menangis melihat Mbak Hana yang begitu peduli sedangkan dia sendiri tak memikirkan perasaannya saat ini. Posisi kita sama, tetapi seolah dia tidak ada hak untuk mendapatkan Rifan. Insya Allah, Bang Rifan selalu baik, Mbak, balas Dita menahan tangis. Padahal, sebelum dari sini, dirinya sempat bertengkar dengannya. Begitupun jika hal itu berlaku pada Mbak Hana sendiri. Saya siap menjadi garda terdepan menolong Mbak Hana. Rasanya tak adil jika wanita itu yang selalu melindungi dirinya dan Dita sendiri pun harus melakukan hal yang sama untuk membuat Mbak Hana merasa aman dan tenang. Hana terenyuh mendengar kalimat Dita yang meneguhkan, matanya melirik terlihat ketulusan yang tak bisa dibohongi. Ini ayamnya mau dibuat apa, Mbak? Dita mengalihkan pertanyaan agar tidak terlalu canggung. Ia sangat tidak suka kedekatan yang sudah tercipta tiba-tiba seperti menjadi orang asing. Chicken asam manis. Kamu suka? Ia kembali mencuci bersih ayam tersebut, lalu menyiapkan bumbu yang dibutuhkan beserta tepung yang sudah disediakan. Saya baru mendengar, Mbak, sebelumnya nggak pernah masak itu. Paling membuat opor ayam atau sop ayam karena ibu selalu meminta lauk yang berkuah, ujar Dita menjelaskan. Apalagi Dita merupakan wanita karir sehingga ia hanya perlu memasak yang simple sebelum berangkat kerja. Bibir Hana merekah. Tangannya begitu cekatan berpindah dari bahan satu menuju tahap selanjutnya. Setelah ayam dibumbui, lalu ditaburi tepung dan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Setelah itu, ayam kembali diangkat dan dimasukkan ke dalam tepung yang sudah dibumbui dengan meresap tadi. Menunggu beberapa menit, ayam dibulat-balik hingga merata dan dimasukkan ke dalam minyak panas untuk digoreng. Hana melakukan sampai wajan itu berisi penuh dengan potongan ayam dan sembari menunggu matang, Hana mengiris bawang bombay untuk bumbu tumisannya nanti. Nah, kamu wajib coba ini nanti. Mas Rifan sangat suka sekali dengan chicken ayam manis ini. Hana memberitahu agar Dita bisa mempraktekkannya di rumah. Tidak ada yang harus ditutupi apalagi merasa tersingi. Hana ingin membuat Dita mendapatkan pahala yang sama. Walaupun menjadi wanita karir, tetapi tetap harus mengutamakan kewajiban sebagai seorang istri. Wah, saya baru tahu, Mbak, tetapi cara buatnya agak ribet. Ya, banyak step yang dilakukan, kata Dita yang memerhatikan dari tadi. Pandangannya tak lepas dari tangan Mbak Hana yang begitu cekatan dan lihai. Berbeda sekali dengan Dita yang masih meraba bumbu dan rasa. Mbak Hana seolah sudah mengetahui takarannya sehingga mudah sekali melihatnya. Kamu hanya perlu siapkan air dan tepung chicken saja yang sudah dibumbui, tak? Hana kembali menimpali, memang banyak step, tetapi bahannya tak terlalu menyulitkan. Selain ini, ayam kecap yang diirisi cabai hijau juga Mas Rifan sangat suka. Dita mengangguk, ia membantu mengangkat chicken yang sudah berwarna kecoklatan, lalu kembali memasukkan sisa ayam yang masih berada di dalam balikan tepung. Favoritnya ayam semua, Mbak? Tanya Dita agak terkejut,
sebab yang disebutkan hanya ayam saja. Hana membersihkan wortel juga brokoli sampai bersih, lalu ditiriskan agar airnya turun ke bawah. Sayuran juga suka kok, tak? Kamu beri sayur apapun, insya Allah dia suka. Hanya saja Mas Rifan tidak suka jika rasa garamnya terasa. Kini, Hana bagaikan seorang chef yang sedang mengajarkan anak buahnya. Hana membuka semua kesukaan dan sesuatu yang tidak disukai oleh Rifan. Bahkan, ia juga mengungkap fakta yang ada dalam diri suaminya. Hati Dita sendiri tertegun. Ia justru merasa bersalah. Dengan mudahnya beliau memberitahu secara gamblang tanpa ada perasaan sakit sedikitpun. Secara nggak langsung saya jadi belajar banyak hal sama Mbak Hana. Kan jadinya, Keke Dita sumringah seperti adik kakak sungguhan. Nggak apa, tak, saya justru senang. Kamu pun boleh tanya apapun sama saya kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, kata Hana membebaskan Dita bertanya. Selagi berdua dan ada waktu bersama. Walau di butik bisa melakukan itu, tetapi Hana tak pernah berkenan membicarakan sesuatu yang tak penting. Hana lebih suka menempatkan posisinya. Lagi pula, sekarang posisinya sedang santai dan berada di rumah, tidak terlalu formal dan serius. Hana kembali berdiri di depan wajan. Semua chicken ayam sudah matang dan kini siap membuat saus asam manis sebagai taburannya. Sedangkan Dita berdiri di samping memerhatikan apa saja yang Mbah Hana masukkan. Awal mula menumis bawang bombay, setelah harum Mbah Hana memasukkan kecap, lalu saus secukupnya. Aroma pun mulai menyeruak dan cacing di dalam perut Dita berkeliaran seolah tak sabar ingin mencicipi rasanya. Sepertinya enak dan sangat menggoda. Harum? Ya, Mbak, lalu ayamnya dimasukkan. Tanya Dita melihat saus yang didiamkan di atas wajah. Tak lama, Mbah Hana memberikan airnya sedikit ke dalam wajan. Iya, tak, tetapi saya suka dibagi dua karena Nurul lebih suka dicocol gitu. Setelah benar matang, Hana memasukkan potongan chicken sebagian ke dalam saus. Sebelumnya, ia sudah memisahkan sausnya ke wadah piring kecil. Pasalnya, hidup berkeluarga harus banyak menu. Sebab selera masing-masing sangat berbeda. Coba tolong kamu cicipi sayurnya. Tak, kayaknya sudah matang. Hana meminta tolong pada Dita untuk merasakan rasa sayurnya. Dita melihat sayurnya yang sudah mendidih, lalu menuangkan sayurnya sedikit ke dalam mangkuk. Ia pun langsung mencicipi dan mematikan kompornya. Sudah pas, Mbak. Enak loh. Pantas Bang Rifan begitu sayang sama Mbak Hana, ternyata memang Mbak pintar memasak. Dita memuji kepiawaian Mbak Hana. Rasanya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain cantik, pintar merawat diri dan terpenting dapat mengenyangkan perut suami. Lengkap sekali rasanya, beliau memang wanita sempurna. Saking sempurnanya diri sampai hatinya begitu luas membagi sang surga. Dita tak berhentinya terkagum karena baru kali ini berbicara sedekat dan sedetail ini dengan Mbah Hana dan ternyata di luar dugaan yang isi hatinya sungguh luar biasa. Insya Allah, Mas Rifan juga sayang sama kamu, tak, ujar Hana membalas pujian Dita sembari tersenyum, lalu mematikan kompor. Dita menyembunyikan senyumnya. Amin, Mbak, nanti saya kursus masak juga sama Mbah Hana. Hana terkekeh, mendengar perkataan Dita yang membuatnya tertawa. Boleh, tak, dengan senang hati. Oh iya, tak, brokoli bagus loh untuk promil. Kamu harus memperbanyak makan ini, ya, biar langsung jadi. Wanita itu berkata sembari tersenyum. Selagi masih awal dan Hana akan memberitahu makanan apa yang baik dikonsumsi dan tidak untuk Dita. Dita tertegun. Pikiran Mbah Hana terlalu jauh, dirinya saja belum sejauh itu sikapnya dengan Rifan. Masih ada kecanggungan dan belum memberanikan diri untuk saling mendekat. Saya hanya memberi ilmu, tak, nggak perlu dipikirin. Nikmati dulu saja waktumu bersama Mas Rifan, kata Hana kembali berbicara. Ia tidak bermaksud meminta Dita terburu-buru. Pasalnya,
Semua sudah ada rezekinya masing-masing. Sudah, tak, kamu tolong panggil Mas Rifan untuk makan. Ya, semua makanan sudah siap. Hana sudah merapikan makanannya tertata di atas meja. Segala lauk pauk sudah matang dan siap untuk disantap. Tak, kamu melamun. Ya. Hana membuyarkan lamunan Dita yang tidak mendengar ucapannya tadi. Ah, kenapa, Mbak? Dita berdiri mematung dengan linglung. Hana menghela napas, sepertinya memang Dita melamun. Entah apa yang sedang dia pikirkan, tampaknya serius sekali. Kamu tolong panggilkan Mas Rifan di atas. Ya. Makanannya sudah siap, kata Hana kembali mengulangi ucapannya. Saya, Mbak. Dita tergagap. Kenapa harus saya? Bersambung. 29. Seketika Dita lupa jika statusnya sudah menjadi seorang istri. Di hadapan Mbak Hana berubah menjadi polos. Saat itu pula, Dita menaiki ke lantai atas dengan penuh keraguan. Maaf, Bang. Makanan sudah siap, kata Dita lembut. Namun, ia tidak melihat Nurul di kamarnya. Entah ada di mana. Hanya ada Rifan seorang diri. Nanti abang turun, Dik, tunggu Nurul lagi di kamar mandi. Dita mengangguk dan tak lama, Nurul pun membuka pintu kamar mandi, memunculkan kepalanya sedikit dengan pintu yang masih tertutup. Bunda, Dita tolongin Nurul, ujar Nurul kala melihat bundanya di kamar. Ia terkekeh, malu untuk menyebutkan. Dita yang mengernyit bingung, berjalan menghampiri Nurul dan mendengarkan apa yang bisa dirinya bantu. Tolong apa, sayang? Tanya Dita agak keras dan masih terdengar oleh Rifan. Nurul menggigit bibir bawahnya, lalu meminta Dita untuk sedikit membungkuk. Ia akan memberitahu dengan bisikan agar tidak didengar oleh abinya. Hanya itu, Dita kembali memastikan. Nurul mengangguk dan menunggu bundanya mengambil sesuatu. Untungnya di kamar ada Bunda Dita sehingga dirinya bisa terselamatkan. Walaupun tidak ada, ia akan memaksa meminta Abi untuk memanggil Bunda. Ini, kamu cepat ganti, ya. Setelah itu kita makan di bawah, ujar Dita sembari memberikan pakaian gantinya kepada Nurul. Lucu sekali tingkahnya, masih kecil sudah malu dengan abinya sendiri. Bagus memang. Tetapi sikap dia membuat Rifan curiga yang sedari tadi pria itu memandang ke arah Dita dan Nurul berbicara. Nurul meminta apa? Kenapa dia nggak meminta tolong sama abang? Rifan mengernyit bingung. Padahal, sedari tadi, Rifan yang berada di dalam kamar dan Dita baru saja muncul. Namun, Nurul seolah tahu jika ada bundanya yang datang. Ini urusan wanita. Dia malu sama abinya, katanya. Keke Dita memberitahu. Rifan terpaku. Malu? Malu kenapa? Pertama kalinya mendengar kalimat Nurul yang mengatakan malu. Tidak biasanya dia seperti itu. Pikiran Rifan dipenuhi dengan sikap Nurul yang aneh. Apa yang dimiliki wanita termasuk aurat dan Nurul sedang menjaga itu. Meskipun abang merupakan abinya, tetapi dia merasa malu dan berusaha untuk berhadapan dengan abinya secara sempurna. Dita menarik kesimpulan apa yang Nurul katakan tadi. Meski tidak mengatakan begitu, tetapi Dita paham karena dirinya pun termasuk wanita. Walau abinya sendiri halal bagi anaknya, tetapi Nurul memiliki pikiran yang cukup dewasa sehingga belum pernah sekalipun mengumbar aurat di hadapan abinya. Paling sering Nurul hanya memperlihatkan rambutnya saja pada abi. Rifan tertegun. Ia paham sekarang. Cukup kagum dengan sikap Nurul yang bijak. Usianya masih belia, tetapi sikapnya mengalahi orang dewasa. Masya Allah, beruntungnya memiliki anak perempuan yang saleh. Tahu tata aturan kewajiban juga perintahnya. Ia tak bisa lagi berkata dan perjuangan mendidik Nurul masih jauh sampai dia menemukan pendamping hidupnya. Usai saling berbincang di kamar, ketiganya menuruni anak tangga bagai keluarga baru. Tidak ada lagi kecanggungan dan Nurul justru semakin akrab. Apalagi panggilan Bunda yang tersemat membuat mereka semakin dekat. Hana pun tersenyum menyambut ketiganya. Ia menarik kursi dan mempersilakan suaminya, Nurul, juga Dita untuk duduk. Segini cukup,
Bang, tawar Dita yang akan melayani suaminya. Rifan yang memerhatikan Hana merasa enggan. Ia melihat istrinya sibuk merawat Nurul, lalu melirik ke arah Dita yang senyum sumringah padanya. Pertama kalinya mendapat pelayanan dari Dita setelah menikah. Ia meragu dan saat itu pula kepalanya mengangguk sebagai jawaban. "Terima kasih, Dik, lauknya biar abang saja yang ambil," kata Rifan menolak. Sungguh, ia tidak suka suasana seperti ini. Biasanya menghangat, kini berubah menjadi dingin bagai diguyur balok es. Bahkan, tidak ada candaan dan wajahnya terlalu serius. "Kamu mau sayurnya, Nak?" Hana menoleh ke arah Nurul. "Nggak usah, Bunda, buat Abi saja," kata Nurul menimpali. Ia melirik piring Abi yang belum ada sayurnya. Percakapan Nurul pun menambah kecanggungan yang ada. Seketika Hana langsung melirik ke arah Dita dan Rifan. Seolah dia mengerti jika bundanya berhak melakukan hal yang sama seperti Dita tadi. Saat itu pula, Hana memberikan semangkuk sayur sop di hadapan Rifan dan melakukan hal yang sama untuk Dita. "Dimakan, tak, biar sehat." Hana tersenyum. Ia berusaha tenang dan belajar untuk tidak terkontaminasi oleh kalimat Nurul yang membuat hatinya tersenggol. Tidak hanya itu, Hana juga menyiapkan minum untuk semuanya agar tidak tersendat di tenggorokan. Mereka pun makan bersama layaknya keluarga besar. Hana begitu menikmati dan senang atas kehadiran Dita di sini. Tidak ada kecemburuan dalam hatinya, justru Hana merasa damai. Walaupun Dita sendiri yang melayani Rifan, tetapi Hana senang ternyata Dita bisa menerima posisinya dengan baik. Usai makan, Dita langsung berpamitan pulang karena kasihan dengan ibu yang tidak ada temannya. Ia juga tidak bisa berjauhan dari ibu jika bukan urusan pekerjaan. "Yakin mau pulang, Tak? Kenapa enggak menginap saja?" kata Hana sedikit membujuk. Ia masih ingin berbincang banyak hal olehnya. "Lain kali saja, Mbak. Ibu sendirian di rumah, biar Bang Rifan yang menemani Mbak di sini, ya." Dita meyakinkan Mbak Hana. Ia tidak memaksa Bang Rifan untuk tinggal di sini. "Tapi, Tak." Dita langsung memotong ucapannya dan meminta untuk jangan menolak. Ia ingin suaminya yang menginap di sini. "Jika Mbak Hana mengajarkan untuk adil, maka saya pun harus berbuat demikian, Mbak." Jawaban Dita begitu tegar dan ikhlas. "Tapi kalian baru saja menikah dan belum genap 3 hari, Tak?" Hana bersikeras agar Rifan ikut pulang bersama Dita. Pasalnya, mereka butuh saling mengenal dan baru menginap 1 hari sudah kembali berjauhan. Bibir Dita merekah. Baginya tidak ada masalah, waktu yang dijalani masih panjang dan lagi pula rumahnya sudah berdekatan. "Nggak apa, Mbak. Nurul butuh sosok abinya yang sedang sakit. Saya juga sudah mengizinkan Bang Rifan menginap di sini." Dita juga bersikeras. Ia dari awal memang sudah mengatakan hal ini kepada Bang Rifan. Tidak perlu lagi dikhawatirkan. Tak ada lagi alasan Hana untuk menolak. Ia pun hanya pasrah dengan keputusan yang sudah dibuat oleh Dita. "Kalau gitu biar diantar Mas Rifan, Tak?" tutur Hana mencegah Dita untuk tidak nekat pergi seorang diri. Dia tanggung jawab Rifan, sehingga Rifan wajib mengantarkan Dita sampai rumah. Walau terbilang dekat, alangkah baiknya Rifan harus mengembalikan Dita seperti sedia kala. Hana langsung menghilang dari pandangan memanggil suaminya yang sedang bersama Nurul. Ia meminta untuk mengantarkan Dita ke rumahnya. Setelah melihat kepergian Dita dan Rifan, Hana kembali masuk ke dalam. Waktu sudah sore dan saatnya ia membersihkan diri. Keringat di tubuhnya sudah mengucur, membasahi pakaiannya. Sedangkan Dita di dalam mobil tak mengatakan apapun. Ia cukup canggung dan hanya menatap jalan yang dipenuhi banyak kendaraan. "Kamu yakin, Dik, mengizinkan abang menginap di rumah Hana?" Rifan membuka suara memecah keheningan yang ada. "Iya, Bang. Lagi pula Nurul sedang sakit, pasti dia butuh abang." Dita menoleh menimpali sepenuh hati. Ia tahu bagaimana rasanya rindu terhadap seorang ayah yang tak bisa bertemu,
sama seperti yang dirasakan Dita. Dirinya hanya bisa menangis dan berdoa karena rindu tanpa bisa melihat secara langsung. Apalagi dalam keadaan sakit dan usia Nurul yang masih kecil, butuh perhatian dari kedua orang tuanya. Dita tak ingin menjadi ibu sambung yang jahat, melarang anaknya untuk bertemu sang ayah. Setelah kelulusan SMA kemarin, ayah Dita lebih dulu dipanggil karena sakit. Terpukulnya hati Dita harus berusaha bangkit dan menggantikan tulang punggung untuk keluarga. Berarti semua demi Nurul. Jika Nurul tidak sakit, apa kamu tetap mengizinkan abang menginap di sana, Dik? Dek, Dita tertegun mendengar pertanyaan Rifan. Entah mengapa Rifan menyudutkan dirinya seperti itu. Kenapa abang bertanya seperti itu? Apa abang beranggap Dita akan menjadi wanita egois? Kini, Rifan yang tersentak dengan timpalan Dita. Ia hanya bertanda untuk memastikan sesuai keadaannya sekarang. Tidak seperti itu maksud abang, Dik. Lalu bagaimana yang abang maksud? Dita sedikit menaikkan kedua alisnya tak paham. Bersambung. 30. Setelah perdebatan panjang selama perjalanan, kini, hanya keheningan dan gerutuan masing-masing dalam batinnya. Jangan menganggap Dita egois untuk memiliki abang sepenuhnya. Dita hanya menjalankan kewajiban sesuai yang sudah Mbah Hana ajarkan. Kalimat terakhir Dita sebelum dirinya benar turun. Ia sudah sampai rumah sejak beberapa detik yang lalu, tetapi enggan turun dengan emosi yang menyeruak dalam dada. Dita langsung turun dan Rifan mengejarnya agar tidak membuka pintu terlebih dahulu. Pasalnya, tidak ada yang berniat untuk memancing kemarahan atau kembali bertengkar seperti ini. Tunggu, Dik. Maafin abang kalau perkataan abang salah dan menyakiti, kata Rifan sembari menggenggam erat lengan Dita. Pertanyaan abang gak salah. Dita hanya sedikit meluruskan saja. Perkara Nurul yang sakit atau tidak, Dita akan tetap mengizinkan abang untuk menginap di sana karena sudah seharusnya Dita memberi izin. Dita berbicara penuh lembut. Hatinya begitu sesak, tetapi ia tahan agar tak menumpahkan air mata di hadapan Rifan. Sungguh, tak ada sedikit pun niat untuk mengklaim Bang Rifan walau dirinya memiliki kekuasaan untuk itu. Namun, ia juga sadar diri karena masih ada istri pertama yang wajib Rifan kunjungi. Kalian kenapa nggak masuk? Dita tersentak melihat sang ibu yang berada di ambang pintu. Walau memakai kursi roda, tetapi ibu mampu untuk membuka pintu. Entah ibu mendengar percakapan dirinya atau tidak terhadap Rifan. Ia tidak ingin ibunya pun salah paham dengan perkataannya. Ini Dita juga baru mau masuk, Bu. Dita bersikap ramah dan menerbitkan senyumnya lebar. Ayo, Bang. Sandiwara dimulai seolah tidak ada yang terjadi sebelum ibunya tiba. Ia tidak ingin ibu ikut sedih melihat anaknya yang juga bersedih. Dita juga masih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saat itu pula, Dita membawa ibunya kembali masuk, lalu menyiapkan makanan. Dita merasa tak enak hati karena Mbah Hana membekalkan sayur untuk ibunya. Meninggalkan ibu sendiri di dapur dan membiarkannya makan, Dita sendiri beralih menuju kamar yang dipastikan suaminya berada di sana. Hatinya penuh dosa karena telah meninggikan suara kepadanya tadi, tetapi bukan karena marah. Ia tidak suka dengan pernyataan Rifan yang seolah menyudutkan. Bang Rifan, Bang. Dita memanggil nama pria yang menjadi suaminya. Saat memasuki kamar, tidak terlihat batang hidungnya. Bahkan, ranjangnya kosong dan masih rapi seperti belum tersentuh. Kemudian, berjalan menuju kamar mandi barangkali ada di sana. Dita membuka pintu dan hasilnya nihil. Entah di mana suaminya pergi, netranya sedikit mengintip jendela pun, mobilnya masih terparkir di garasi. Jika sudah pergi, pria itu pasti akan pamit. Namun, Dita sudah mencari di penjuru kamar dan kamar mandi tidak ada pria yang dicarinya. Lantas kemana dia pergi? Grab. Dita tersentak kala merasakan beban berat di punggungnya, lalu tangan kekar yang melingkar di perutnya. Babang Rifan.
Berbeda dengan Hana yang tubuhnya jauh lebih segar. Tidak hanya itu, aromanya pun menyerbak wangi hingga tercium oleh hidungnya sendiri. Hana tak pernah melewatkan untuk melakukan perawatan. Meski jadwal yang dimiliki cukup padat, tetapi setiap malam dan pagi Hana selalu rutin melakukan luluran di tubuhnya agar lebih fresh. Kali ini, Hana melakukan di sore hari, sebab tubuhnya cukup pegal dan sedikit butuh pijatan khusus. Wanita itu hanya melakukan mandiri dengan bahan alami, jarang sekali bagi Hana yang sengaja pergi ke salon. Paling sebulan sekali sembari mengajak Nurul sekalian liburan, dan itu pun hampir sama dengan apa yang Hana lakukan di rumah. Bedanya Hana bisa lebih santai tanpa melakukan pergerakan. Pasalnya merawat diri itu penting, apalagi sudah menikah rasanya memang wajib dilakukan guna membahagiakan suami dan membuatnya betah di dalam rumah. Kini, duduk di depan meja rias menyisir rambut hitam yang panjang. Bibirnya melengkung menatap kecantikan wajahnya sendiri. Masya Allah, memuji diri sendiri juga perlu, terutama berterima kasih karena sudah melewati kesedihan dan kegundahan di setiap harinya. Hana sendiri begitu pandai merawat diri. Setelah wajahnya dipoles make up yang natural, tak lupa dengan parfum yang disemprotkan ke tubuhnya. Kemudian, memakai hijabnya sempurna. Lalu kembali menatap wajahnya dengan bibir yang kian merekah. Tubuhnya pun membalik siap untuk menemani Nurul di kamar. Namun, tiba-tiba langkahnya berhenti kala menatap sosok pria yang berdiri di ambang pintu. Pria itu berdiri menunjukkan senyum manisnya yang selalu Hana rindukan. Mas Rifan, lirihnya pelan, entah sejak kapan dia berada di sana. Bahkan, tidak terdengar kapan dia masuk. Pasalnya, Hana sudah mengunci pintu rumah rapat dan dipastikan tidak ada yang bisa masuk selain Hana sendiri yang membuka kuncinya. Lantas, dari mana dia dapat masuk? Hana mengernyit heran, tubuhnya kaku bagai patung dan kakinya tak mampu bergerak sedikitpun. Ia justru membiarkan Rifan berjalan mendekatinya. Masya Allah, cantiknya istri Mas. Sapa Rifan memerhatikan penampilan Hana dari atas hingga bawah. Bahkan, dari jarak beberapa meter wangi tubuhnya serta parfum yang ditambahkan cukup membuat Rifan terpukau. Mas Rifan, sejak kapan ada di sini? Tanya Hana meragu. Ia meringis ketakutan melihat tatapan suaminya yang seolah ingin menerkamnya habis-habis. Sungguh, ia tahu betul jika suaminya bukan pedofil. Apalagi yang dengan teganya langsung menerkam tanpa ada perizinan sebelumnya. Hehe, sejak kamu bercermin dan merias diri, Dik. Rifan tersenyum memutari tubuh istrinya. Sungguh, suami mana yang tidak cinta jika kepulangannya selalu disambut wangi dan ceria seperti ini. Seolah hati yang lusuh pun akan berganti menjadi ceria karena sambutan yang indah. Hana meneguk selaiva. Bibirnya semakin keluh dan itu sudah terhitung lumayan cukup lama, tetapi mengapa Hana tidak sadar dengan kehadiran suaminya di sini? Rifan terkekeh, gemas sekali melihat wajah takut sang istri. Padahal, ia hanya meledek dan sedikit menggodanya. Lalu, dari mana kamu bisa masuk rumah, Mas? Tanya Hana yang to the point. Tujuan dan pikiran utamanya tentang Rifan yang bisa masuk rumah, tetapi rumah dalam keadaan terkunci. Rifan pun langsung mencubit gemas hidung Hana. Rasanya ingin mengecup, tetapi ia tidak ingin membuat Hana marah padanya. Kamu lupa, ya, kan Mas pegang semua kunci serep rumah, Dik. Rifan memberitahu dan terkekeh tanpa bersalah. Mengingat Hana yang pelupa sehingga semua kunci rumah, ia duplikat dan dipegang oleh Rifan. Hana menepuk jidatnya pelan. Sungguh, ia baru sadar dan entah mengapa melupakan hal itu. Pantas saja pria itu berhasil masuk tanpa Hana ketahui. Nggak usah ngelihatin aku seperti itu, Mas. Lama-kelamaan matamu keluar nanti. Tegur Hana kala melihat mata Rifan yang tak berkedip, bahkan senyum sendiri tak jelas. Habisnya kamu cantik, Mas jadi terpesona. Rifan mengedipkan matanya, lalu merengkuh tubuh Hana. Sungguh,
Kerinduannya tak bisa dibohongi. Ia sangat merindukan sosok Hana, mulai dari aroma tubuhnya, dekapannya serta kenyamanan yang selama seharian tak Rifan dapatkan. Gombal. Hana berusaha melepaskan rengkuhannya. Wajahnya geli karena kecupan banyak dari sang suami. Rifan kembali terkekeh. Nggak gombal tahu, Mas serius. Memangnya kamu nggak merindukan Mas? Tangannya masih posesif merengkuh pinggang Hana dan enggan dilepaskan. Kini, matanya yang saling beradu meminta jawaban yang jujur. Enggak, haha, jawab Hana spontan. Seorang istri akan selalu rindu pada suaminya, Mas. Sudah, lepasin. Enggak enak nih kalau Nurul ngelihat. Hana langsung mengalihkan, tak ingin Rifan membahas perkara rindu yang berujung memojokkan dan membuat menjadi perdebatan. Bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan, sebab istri sudah seharusnya rindu pada sang suami. Biarin, Nurul juga pasti paham, balas Rifan menggeleng. Ia justru bergelayut manja pada Hana. Ia paham kamu rindu, tetapi lepasin dong. Berat tahu, Mas, keluh Hana kesal. Dia tak sadar jika beban tubuhnya lebih besar. Rifan pun menghela napas dan melepaskan dekapannya. Kemudian, memegang kedua bahu Hana dan mengecup keningnya lembut. Kap, Mas sayang kamu, Dik. Hana memejamkan matanya dengan batin yang menyahut. Kamu pun harus sayang sama Dita, Mas. Bersambung.